Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai aktiva tetap laba atas transaksi antar perusahaan. Di sini yang pertama ada laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Maksudnya transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan dalam perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku akan menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Di sini ada keuntungan atau kerugian antar perusahaan akan disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan afiliasi penjual pada tahun penjualan. Nah, di sini akan tetapi keuntungan atau kerugian semacam itu belum direalisasi dan harus dieliminasi dari laba investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, selanjutnya di sini ada transfer aktiva tetap antar perusahaan jarang terjadi dibandingkan dengan transfer persediaan antar perusahaan. Nah, di sini yang dimaksud transfer aktiva tetap kemungkinan besar baru akan terjadi apabila proses merger telah selesai sebagai bagian dari reorganisasi perusahaan gabungan. Selanjutnya di sini ada penjualan downstream tanah. Di sini ada Stan Corporation adalah perusahaan anak yang memiliki 90% oleh Park Corporation yang diperoleh seharga $270 pada tanggal 1 Januari 2006. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih Stan untuk tahun 2006 adalah $70.000 dan laba Park di luar labanya dari Stan adalah $90.000. Laba Park termasuk keuntungan sebesar $10.000 yang belum direalisasi atas tanah yang seharga pokok $40.000 dan telah dijual kepada Stan seharga $50.000. Nah, di sini Park membuat ayat jurnal sebagai berikut pada akuntansi untuk investasinya dalam Stan pada tanggal 31 Desember 2006. Investasi dalam Stan di debit senilai 63.000, laba dari Stan di kredit senilai 63.000, dan untuk mencatat 90% dari 70% laba yang dilaporkan oleh Stan, laba dari Stan di debit senilai 100.000, investasi dalam Stan di kredit senilai 100.000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Krisno. Selamat malam, salam yang bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Krisno Krisno. Sebelum presentasi, saya berharap kawan-kawan dijauhkan dari virus corona yang sedang berkeluyuran di luar sana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Asraf terkait penjualan upstream tanah. Untuk teman-teman yang punya buku, silakan lihat di halaman 206. Di situ dijelasin bahwasanya akuntansi dalam penjualan upstream aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Di situ ada contoh soalnya, silakan kawan-kawan lihat dulu. Dan untuk selanjutnya itu laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Penjelasannya itu penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang terkena penyusutan, depresi atau amortisasi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi disajikan dalam akun perusahaan afiliasi penjual. Perusahaan harus mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian tersebut dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi sampai entitas konsolidasi merealisasikannya melalui penjualan kepada entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas konsolidasi. Penyesuaian untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi terhadap laporan keuangan induk, perusahaan induk, dan konsolidasi lebih kompleks dibandingkan dalam kasus aktiva yang tidak dapat disusutkan. Di laba antar perusahaan ini pun dibagi ada
penjualan downstream aktiva tetap yang dapat disusutkan dan penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Kita ke penjualan downstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Itu dijelaskan bahwa pengaruh awal keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan downstream aktiva yang dapat disusutkan sama dengan aktiva yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian terdapat dalam akun perusahaan induk pada tahun penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk untuk menentukan laba investasinya menurut metode ekuitas. Demikian juga keuntungan atau kerugian tersebut dieliminasi dari laporan konsolidasi dengan menghapus setiap keuntungan atau kerugian dan mengurangi aktiva tetap kebiayaannya yang dapat disusutkan bagi entitas konsolidasi. Dari penjualan downstream aktiva tetap yang dapat disusutkan ini, yang pertama itu ada penjualan downstream pada akhir tahun. Yang kedua itu ada penjualan downstream pada awal tahun. Terus yang ketiga itu ada dijelaskan pengaruh penjualan downstream terhadap atas kerja konsolidasi. Oke, selanjutnya lanjut ke penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Di situ dijelaskan penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam akun perusahaan anak pada tahun terjadinya penjualan dalam kurun kecuali aktiva dijual pada nilai bukunya. Dalam menghitung laba investasinya pada tahun penjualan, perusahaan induk menyesuaikan bagiannya atas laba yang dilaporkan perusahaan anak besar. Yang pertama itu bagian dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi, dan yang kedua bagian dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Dari penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan ini ada yang pertama pengaruh penjualan upstream terhadap pembukuan terpisah perusahaan afiliasi. Yang berikut pengaruh penjualan upstream terhadap kertas kerja konsolidasi, dan yang berikutnya itu pengaruh penjualan upstream terhadap tahun berikutnya. Yang berikut itu menjual aktiva tetap selain pada nilai wajarnya. Di sini dijelaskan penjual aktiva tetap antar perusahaan yang menderita kerugian memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut tidak perlu diakui oleh perusahaan afiliasi penjual pada pembukuannya terpisahnya sebelum penjualan antar perusahaan atau dalam situasi tidak ada penjualan antar perusahaan. Dan sebelumnya saya mau menjelaskan bahwasanya kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi kami ada yang kurang dan juga ketidakefektifan dalam penyampaian materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berikut ini tentang konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Itu yang pertama, pada dasarnya proses konsolidasi untuk mengakui kerugian antar perusahaan sama dengan untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Yang berikut untuk lebih jelasnya lihat contohnya konsolidasi pada halaman 219. Itu item-item persediaan yang diboleh untuk digunakan sebagai aktiva operasi. Yang pertama, transaksi aktiva antara perusahaan tidak selalu dimasukkan dalam kategori item-item persediaan atau aktiva tetap. Sebagai contoh, itu persediaan mungkin diboleh untuk digunakan ada dalam operasi suatu perusahaan afiliasi. Dalam kasus ini, setiap laba kotor atau penjualan tersebut akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi sebagai properti yang disusunkan perusahaan oleh perusahaan afiliasi pembeli tersebut.